Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat bergabung dalam ibadah raya Gereja Penyuluh hari ini. Mungkin saya mohon untuk kita semua bisa menyalakan kameranya supaya bisa melihat satu sama lain. Di sini saat ini sudah ada Bu Grace, ada Cidewi, ada Ko Kiki, ada Farel, ada Oma, kemudian ada Ko Yuci dan juga ada Ko Niko dan Ci Ingrid. Shalom semuanya, selamat bergabung dalam ibadah raya hari ini. Kita akan mulai, kita mau naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa I am here because of your grace. Saat ini kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kita ada karena cinta kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Kita mau naikkan terima kasih kita mau ucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus. Begitu baik dalam hidup kita. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan, kami ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berterima kasih sore hari itu. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih.
kan memujimu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidupku. Yesus, terima kasih. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Oh, thank you Jesus, buat kasih-Mu, hanya anugerah-Mu Bapa kami yang kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya bahwa setiap kami ada sampai saat ini itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami masih boleh menghirup nafas yang segar sampai saat ini. Itu semua karena pemberian Tuhan dalam hidup kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami naikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu, sebagai bukti bahwa kami ingin mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan kami yang ajaib dan layak disembah. Kami serahkan ibadah raya hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Meskipun masih secara online, tapi kami akan percaya ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tempat itu. Dan kami akan percaya bahwa Engkau hadir di rumah kami masing-masing dan di dalam hidup kami sebagai penolong dalam setiap keseharian kami, dan Roh Kudus yang bimbing setiap kami dalam ibadah raya hari ini. Kami serahkan ibadah raya ini dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap muji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom, selamat sore Bapak Ibu.
Saya ingin melihat lambaian tangan yang siap memuji Tuhan. Boleh lambaikan tangannya yang siap memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan percaya bahwa Yesus kita ajaib, Tuhan kita ajaib. Kita mau memuji Tuhan sampai setiap hidup kita, raga kita habis dan nama Tuhan dimuliakan. Boleh tepuk tangan nih Bapak Ibu buat Tuhan Yesus. Katakan Yesus aja. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Sekali lagi Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi kita mau katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya akan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Setiap hari bertambah indahnya, rahmat-Nya kekal tetap selamanya dalam hidup kita. Dan kita mau terus memuji Tuhan. Kita akan percaya bahwa Tuhan kita adalah pelukis cakrawala. Amin. Dia yang memberi setiap kita kehidupan, yang memberikan setiap kita kekuatan. Kita mau katakan, great is our God. Boleh dong tepuk tangan lagi. Ya, mungkin ini lagunya agak sedikit anak-anak muda ya, tapi kita akan percaya setiap jiwa-jiwa kita masih muda, amin. Dan untuk naikkan puja ini, pelukis cakrawala, kita yakin percaya. Kita mau katakan, pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama
naikkan pujian dari awal. Kita akan percaya bahwa Allah kita pelukis cakrawala. Dia yang merangkai kehidupan kita dan jagat raya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Setiap kita yang siap menantikan lawatan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Saya mau lihat lambaian tangan yang siap merindukan lawatan Tuhan. Haleluya. Mari yang rindu lawatan Tuhan sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu. Amin. Oke, mungkin ada waktu saya buka ruang kesaksian. Boleh Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian, bisa dinyalakan mic-nya. Ada? Yang ingin memberikan kesaksian boleh, mungkin dibuka videonya, kameranya, atau bisa juga dibuka mic-nya. Kalau memang jaringannya tidak stabil, bisa dibuka mic-nya saja. Ada? Ko Kiki atau mungkin Koinse, Farel, Dewi mungkin. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya tutup. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Grace. Tapi sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Kita akan percaya bahwa Tuhan kita, Bapa kita adalah Bapa yang setia dan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dialah yang mengerti setiap isi hati kita, dan kita akan percaya bahwa karya Tuhan sempurna dalam hidup kita. Rancangan yang berikan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Mau siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau naikkan pujian tak sedetik pun.
pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Thank you Jesus. Sama-sama kita katakan, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hati kami teguh di dalam janji-Mu Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai kami melihat kuasa-Mu. Kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Sekali lagi kita katakan, karya-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya. Tuhan Bapa kami kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk memuji menyembah-Mu sore hari ini. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ini bisa menjadi dupa yang harum untuk Engkau, bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau yang berkati, Engkau yang pimpin penyampaian dalam firman Tuhan. Setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu biarlah bisa menjadi kebenaran firman Tuhan yang tertanam dalam setiap hati kami yang mendengarkan kebenaran firman tersebut dan berakar
berbuah, yang bisa menjadi berkat bagi sesama kami yang lain. Serahkan pemberitaan firman Tuhan hari dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Bu Grace. Shalom. Selamat sore buat kita semua pada sore hari ini. Saya percaya bahwa ada sukacita Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan sore hari ini saya ingin sharingkan kebenaran firman Tuhan. Tadi Saudara Marcel sudah berdoa untuk firman Tuhan tentang satu hal yang sebagai orang percaya, walaupun kita sudah tahu sebenarnya kebenaran firman Tuhan ini, tetapi terus-menerus diingatkan. Saya percaya kalau kita mengetahui kebenaran itu harus kita pelajari, kita gali, kita cari dalam hidup kita. Tetapi kerap kali di dalam kehidupan kan yang sulit adalah menghidupi kebenaran yang kita ketahui, betul? Dan satu hal yang luar biasa dalam kehidupan sebagai orang-orang Kristen yang percaya, yang menyerahkan diri kepada Tuhan adalah Tuhan bukan saja memberikan kita firman-Nya, tuntunan, jalan-jalan. Di dalam firman Tuhan ada dua hal besar, yaitu berisi perintah Tuhan dan janji-janji Tuhan. Tetapi Tuhan menolong kita, memberikan kita kekuatan dan kuasa untuk menghidupi firman Tuhan, bahkan mengalami kuasa dari firman Tuhan itu sendiri. Dan sore hari ini saya ingin sharingkan kepada kita semua dari satu topik tentang Roh Kudus. Kita tahu di dalam kehidupan kekristenan kita menyembah Allah yang esa, yang menyatakan diri kepada kita dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan dia tidak melebur. Satu Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Kita menghargai Roh Kudus yang diutus untuk menjadi penolong di dalam diri kita. Dan saya ingin sharingkan kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus sebagai penolong di dalam diri kita. Kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Situ 15 sampai 27, tetapi kita akan baca secara singkat saja. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca ayat 16 sampai ayat 18 saja. Kita baca bersama-sama ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan. Pada waktu Yesus hendak naik ke surga, dia meninggalkan satu pesan kepada murid-muridnya. Dan pesan itu berlaku sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian. Dalam masa penantian sampai Yesus datang kembali, Bapa telah mengutus satu pribadi Allah sendiri, yaitu Roh Kudus, untuk menjadi penolong yang diam di dalam diri orang percaya. Di dalam hidup kita semua itu butuh penolong.
Karena sejak manusia pertama diciptakan, manusia itu nggak bisa hidup tanpa seorang penolong. Tuhan ciptakan Adam, Tuhan ciptakan begitu banyak hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segala hal di dunia, tapi Tuhan lihat nggak bisa Adam, walaupun dia hidup bergaul dengan Tuhan di Taman Firdaus, dia nggak bisa sendiri. Dia membutuhkan penolong. Dan Tuhan ciptakan Hawa menjadi penolong. Di zaman nabi-nabi, raja-raja, orang-orang kudus, mereka juga tidak sendiri. Mereka selalu ada teman. Orang-orang yang diutus bersama mereka di dalam perjalanan-perjalanan, walaupun yang menonjol nabi-nabi itu sendiri, tetapi ada orang-orang yang menolong mereka di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Bahkan ketika Yesus melayani, ada murid-murid, 12 murid, kemudian ada 3 murid yang bersama-sama dengan dia kemanapun. Yesus mengutus murid-muridnya berdua-berdua. Karena apa? Sebenarnya Tuhan tahu bahwa manusia itu membutuhkan teman yang menjadi penolong dalam kehidupan. Manusia, kita itu makhluk sosial. Kita nggak dapat hidup sendiri. Kita hidup bergantung pada pertolongan orang lain. Itu intinya. Karena kita tuh nggak bisa hidup tanpa penolong. Nah, di sini banyak bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun mungkin di antara kita banyak yang hebat, kuat, cerdas, tapi dalam hidup kita perlu penolong. Kita perlu masukan, kita perlu bantuan orang lain. Tapi satu hal yang kita sadari bahwa semua penolong di dalam hidup kita itu selalu berada di luar diri kita. Betul? Iya kan? Selalu berada di luar diri kita. Di atas kita itu orang tua, waktu masih baru lahir, bertumbuh, kita ditolong oleh orang tua. Dikasih makan, dikasih pakaian, dikenakan semua yang kita perlukan. Di sekolah, guru menolong kita. Di kantor juga tetap kita bekerja kan ada arahan dari atas. Apa yang harus kita lakukan. Mereka yang ada di atas kita, menolong kita, membimbing, mengarahkan kita. Ada juga penolong yang ada di bawah kita dalam arti bukan lebih rendah, tetapi mereka seperti orang tua, kita punya anak. Walaupun kita orang tua, kita perlu bantuan anak dalam banyak hal. Saya sering dibantu, ditolong sama anak-anak. Di sekolah, guru punya murid. Di rumah, kita punya asisten. Di kantor juga ya. Bos juga perlu karyawan, walaupun dia hebat, dia bos tetap kalau nggak ada yang kerja, nggak ada yang tolong, ya nggak bisa. Dan di sisi kita, Tuhan kasih penolong, yaitu pasangan hidup, suami atau istri, atau dalam kehidupan ada sahabat, di kerjaan ada rekan kerja. Mereka adalah penolong bagi kita. Anugerah Tuhan juga bagi kita. Tetapi semua penolong itu berada di luar diri kita. Karena itu semua penolong bersifat terbatas. Dibatasi ruang, suami istri pun ya kita nggak selalu dapat bersama. Oleh waktu, oleh kondisi, oleh perbedaan karakter, oleh perbedaan pola pikir, perasaan yang berbeda. Sehingga tidak heran kalau setiap kita pernah berkata kepada yang terdekat lah pasangan hidup kita, kamu kok nggak ngerti? Pernah nggak berbicara seperti itu? Ada suami yang bilang, saya udah capek, dia kayak nggak ngerti. Udah rumit, udah ruwet, nggak ngerti. Harus bersabar. Ada istri yang mungkin udah capek hati juga, berkata, aduh suami saya kok nggak ngerti. Orang tua mungkin dalam hati berkata, aduh anak-anak saya kok nggak ngerti ya perasaan saya. Anak-anak juga bisa berkata demikian. Orang tua nggak ngerti perasaan saya. Kenapa? Karena semua
penolong dalam hidup kita, baik yang di atas kita, pimpinan, atau orang yang lebih senior, ada orang yang kita harapkan menjadi pengarah, pengajar, penolong, penuntun kita, atau orang yang kita harapkan ada menolong kita, mereka yang bersama-sama kita, anak kita, atau asisten, atau pasangan kita yang di sisi kita, semua adalah penolong yang terbatas. Karena itu kita sering bilang apa? CPD, capek deh. Nggak ngerti-ngerti, mungkin di gereja pun gitu ya. Kita menghadapi hal-hal semacam itu. Karena kita punya ekspektasi agar orang-orang mengerti dan mereka menolong kita sesuai dengan pengharapan kita. Tapi kita tidak menyadari semua pertolongan, semua pertolongan yang datang dari penolong kita di dunia ini, mereka hidup di luar diri kita. Karena itu mereka, walaupun suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, nggak akan pernah bisa memahami sampai di kedalaman hidup kita. Nggak akan bisa memahami pikiran kita, makanya perlu komunikasi kan. Kadang-kadang kan itu salah satu hal yang kita pelajari, perbedaan gender aja pria dan wanita, itu tidak mungkin dapat saling memahami. Cara berpikir, tidak dapat menyelami perasaan, karena hidup di luar diri kita. Walaupun adalah bagian hidup kita sehari-hari. Nah itu nggak heran. Semua penolong kita tidak mampu menyelami hidup kita karena mereka ada di luar kita, di luar diri kita, dan bersifat terbatas. Tapi satu hal yang luar biasa, Tuhan baik bagi kita. Kabar buruknya kan, kalau karena semua penolong ada di luar diri kita, ya kita dalam masalah. Masalahnya apa? Kita ini nggak bisa hidup tanpa penolong. Kita membutuhkan penolong. Namun kenyataannya penolong yang kita harapkan seringkali tidak memenuhi harapan kita. Contohnya, ada masalah keluarga. Suami nggak memenuhi harapan istri, istri nggak memenuhi harapan suami. Anak-anak nggak memenuhi harapan orang tua tidak memenuhi harapan anak. Asisten rumah tangga nggak memenuhi harapan majikannya. Di dalam masalah, di dalam pelayanan pun demikian. Pemimpin tidak memenuhi harapan jemaat. Dan sebaliknya, rekan pelayanan tidak memenuhi harapan kita. Karena apa? Karena sama-sama manusia yang terbatas, nggak sempurna. Kita ada dalam masalah. Tetapi yang luar biasa, kabar baiknya, Tuhan menyediakan solusi. Firman Tuhan yang kita baca tadi, Bapa di surga tahu itu kebutuhan kita yang paling dalam. Dia memberikan seorang penolong bagi kita. Dikatakan penolong yang lain. Tapi kata lain bukan penolong yang berbeda, tetapi penolong yang sehakikat dengan Bapa, sehakikat dengan Yesus, yaitu Parakletos, Roh Kudus. Dia penghibur, dia penolong, dia adalah pembela kita, pendamping kita. Dan luar biasa, Roh Kudus adalah penolong yang tinggal di dalam kita. Dan menyertai kita sampai kapan, kata firman Tuhan tadi? Sampai selama-lamanya. Jadi satu hal, kita sudah sering dengar, kita tahu bahwa Roh Kudus beserta dengan kita. Tetapi kita bisa masuk lebih dalam pemahaman ini, bahwa karena dalam hidup kita perlu kekuatan Allah, pertolongan Allah yang tidak terbatas, yang bersifat ilahi itu. Hidup di dalam diri kita. Dan itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong kita yang sejati. Bersifat ilahi dan tidak terbatas. Roh Kudus mampu menyelami seluruh kehidupan kita. Mungkin kita semua paham, tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan itu, di dalam kehidupan praktis ya sehari-hari, kita perlu menyadari kebenaran ini. Roh Kudus adalah penolong di dalam diri kita, dia memberi dinamis, dia memberikan kuasa, dia memberikan kemampuan, dia memberikan kekuatan yang adikodrati, atau kekuatan yang melebihi kekuatan kita, pengetahuan dan hikmat manusia.
Dan dia menyatakan kepada kita ada 3 hal. Saya sharingkan kebenaran yang bersifat praktis sebenarnya. Tetapi ini mengingatkan kita sebagai orang percaya yang pertama, bahwa Roh Kudus adalah penolong dalam diri kita. Kita tidak pernah sendiri. Katakan pada diri kita pada sore hari ini, kita nggak pernah sendiri. Karena ada banyak hal dalam kehidupan di mana orang-orang merasa kesepian di dalam jiwa. Merasa sendirian. Bahkan ketika di keramaian, merasa ada yang kosong. Merasa ada yang sepi di dalam kehidupan. Firman Tuhan katakan, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam ayat 17 yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus adalah penolong ilahi. Karena dia adalah ilahi. Pertolongannya sempurna buat hidup kita. Nah, sekarang sementara kita mendengarkan firman Tuhan, coba kita renungkan. Kita sering punya ekspektasi yang tinggi, pengharapan yang tinggi. Sebabnya ada banyak orang nggak pernah puas, nggak bahagia. Bukan karena Tuhan nggak tolong, tetapi karena pengharapan kita ini kepada manusia yang terbatas. Kepada keadaan yang berubah-ubah. Kepada sesuatu di luar diri kita. Padahal ada seorang penolong yang Tuhan telah utus buat hidup kita orang percaya. Tapi satu hal saya mau katakan bahwa Roh Kudus bekerja sejauh mana kita izinkan dia bekerja loh. Kadang-kadang orang Kristen berkata, ada Roh Kudus tapi kok kenapa saya merasa seperti ini? Roh Kudus bekerja sejauh mana saya dan saudara izinkan dia bekerja dalam kehidupan kita. Jadi ada banyak aspek, tetapi saya hanya ingin membagikan hal-hal yang praktis pada sore hari ini. Dia penolong ilahi. Pertolongannya sempurna. Dia mengenal hati dan pikiran kita, jadi dia dimanapun kita berada, kita bisa berdoa, dimanapun kita berada, kita bisa bicara kepada dia. Kita bisa menyatakan apa yang ada di dalam hati kita. Saya banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang semakin hari saya menyadari betapa pentingnya Roh Kudus dipersilakan bekerja dan memimpin kehidupan kita. Bahkan di dalam pelayanan. Ada bagian orang melakukan dengan kekuatannya, ada bagian di mana kita benar-benar mempersilakan Roh Kudus untuk memimpin kita. Dan Roh Kudus di dalam ayat 16b menyertai kita selama-lamanya, tidak dibatasi waktu. Saya mengalami pengalaman seperti itu. Dulu saya berpikir bahwa saya ini dari dulu masih kuliah saya adalah seorang, kalau belajar kita tahu biasanya ilmu leadership, kepemimpinan. Tapi saya menemukan ketika kuliah dulu, saya ikut satu mata kuliah followership. Ternyata kebanyakan dalam leadership itu dipengaruhi oleh follower. Bahkan ada perusahaan-perusahaan, ada dipelajari, ada banyak yang berhasil. Sebenarnya bukan karena orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga, orang-orang yang bekerja untuk mendukung pemimpinnya. Dan dulu saya menemukan dari tes itu, bahwa saya ini adalah seorang follower. Jadi pikiran saya adalah, saya di mana saya melayani, Tuhan berikan pengalaman-pengalaman untuk menolong pemimpin-pemimpin saya punya ide-ide, saya pendoa juga, tapi saya adalah pendukung. Saya nggak bisa jadi pemimpin, itu menurut saya. Sampai ada satu pengalaman Tuhan izinkan bahwa seperti dilepas dengan tiba-tiba, dan ternyata saya belajar. Siapa yang ngajari, siapa yang menolong melewati pengalaman itu. Karena Roh Kudus adalah penolong yang menyertai, yang menolong di dalam pengalaman-pengalaman kehidupan. Dia tidak dibatasi waktu. Pasangan kita, anak kita, orang tua kita ada waktunya
bersama kita, ada waktunya tidak akan ada bersama dengan kita. Kalau pengharapan kita akan pertolongan digantungkan pada manusia, maka ketika orang itu tidak ada, lemahlah kekuatan kita. Tetapi kalau kita gantungkan kehidupan kita dan bersandar, letakkan pengharapan kita kepada penolong yang tidak terbatas, yang tidak dibatasi waktu, yaitu Roh Kudus, maka kita selalu punya kekuatan dalam hidup untuk berjalan dengan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saya percaya, saya ingat rentetan peristiwa di GSDA Penyuluh, kehilangan gembala 2 kali. Satu hal saya bersyukur, tetap setia kepada Tuhan. Satu hal bahwa kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Roh yang menyertai untuk selama-lamanya. Suami bisa kehilangan istri satu masa nanti. Istri bisa kehilangan suami satu masa nanti. Dulu saya ingat kalau Pak Iwan itu apa-apa selalu dia bilang saya, memang dia usianya jauh lebih tua dari saya. Kita selalu katakan biarkan saya yang menanganinya. Biarkan saya. Dan sehingga saya merasa saya kayak nggak belajar karena selalu ditangani, dilakukan semuanya. Sampai keadaan membuat itu semua, di mana saya sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Kebenaran ini menjadi hidup. Roh Kudus adalah Roh penolong yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Jadi ini penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus diam di dalam kita, ayat 17b. Karena itu dia tidak dibatasi ruang. Dia mengenal perasaan kita sampai kepada kedalaman hidup kita. Saya melihat di dalam pelayanan, saya mungkin akan banyak sharing juga bagaimana Roh Kudus menuntun dalam banyak pelayanan. Pelayanan yang bersifat spesifik. Jadi saya banyak kali dituntun seperti itu. Ada kalanya ada orang-orang yang berkata seperti ini ketika dilayani. Nggak ada apa-apa. Satu kali saya pernah memimpin menara doa-doa semalaman. Lalu di dalam, sementara saya menutup mata, sementara dalam penyembahan, saya melihat worship leader-nya itu mukanya marah. Sampai saya intip, enggak kok manis, orang cantik. Saya tutup mata, kami menyembah. Mukanya itu muka yang bukan lagi marah, garang, geram. Saya intip, enggak kok manis. Kemudian setelah semua selesai, saya hampiri dia. Saya katakan kepada dia, kamu mimpinya tadi bagus. Tapi kenapa ya saya enggak tahu gambaran dirimu, wajahmu itu sangat marah. Tiba-tiba dia menangis. Dia peluk saya dan dia bilang, Bu, tadi hampir saya pukul teman saya. Dia cerita alasan, ini perempuan. Dan dia bilang, karena itu kita masuk dalam pelayanan doa. Dia katakan, Ibu, Roh Kudus tahu perasaan saya. Roh Kudus tahu saya melayani, saya semangat, saya mampu. Tapi hati saya membara dalam kemarahan. Jadi ada bagian-bagian Roh Kudus, roh yang diam di dalam kita, yang menyertai kita. Dia mengenal setiap perasaan kita. Dia mengerti segala sesuatu. Kesedihan, kemarahan, dan semuanya. Karena itu satu hal bahwa kita menghargai dan menghormati Roh Kudus adalah salah satunya. Dengan mengizinkan dia untuk menolong kita. Untuk hidup di dalam tuntunannya. Kita persilakan dia. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia menemani kita. Roh Kudus adalah sahabat sejati yang tersembunyi dalam hidup orang percaya yang akan melindungi kita dari yang jahat. Karena roh kebenaran hanya dikenal oleh orang benar. Nah, dia nggak pernah tinggalkan kita. Saya ingat ada peran Roh Kudus ini luar biasa.
Waktu acara ulang tahun CWS Pusat, saya diwawancara secara khusus dari mewakili para hamba Tuhan untuk podcastnya mereka. Kemudian satu hal mereka tanya kepada saya begini, Grace, Kak Grace, karena yang wawancara adik-adik youth, dia katakan, hal apa dalam kehidupan yang merupakan hal yang terberat? Setiap orang beda-beda. Jawaban saya seperti ini. Hal yang terberat menurut saya yang pernah saya alami adalah ketika kita mendoakan orang-orang lain, Tuhan menjawab doa kita. Tetapi ketika saya mendoakan untuk kehidupan pribadi dan keluarga, Tuhan tidak menjawab sesuai dengan harapan saya. Lalu saya cerita, 2 minggu lebih, 3 minggu kurang sebelum Pak Iwan dipanggil Tuhan, tengah malam jam 12 saya ditelepon oleh seorang anak remaja bahwa ibunya sekarat di rumah sakit Islam Cempaka Putih. Dan saya doakan dari ibunya udah nggak sadar, saya doakan karena tengah malam, saya doakan di telepon, kemudian mereka jemaat di pusat, dia telepon lagi jam 1. Udah dingin. Akhirnya saya ingat, saya bangunkan Pak Iwan, masih ada waktu itu, untuk temani saya. Kata Pak Iwan, saya sudah terlalu capek, saya nggak mau nyetir, kita naik Grab. Jam 2-an, kami pergi ke rumah sakit itu. Dan udah tutup gelap, tetapi satpam bilang, ibu ditunggu ya, ibu pendeta ya. Saya masuk di situ, ada seorang ibu muda yang sudah terbujur. Aku udah dingin sampai sudah dilepas alat-alatnya. Saya berdoa. Belum selesai saya berdoa, ibunya udah bangun dan minta makan, minta minum. Tapi dia terlalu lelah, baru dikasih minum sedikit, dia tertidur dan dia tertidur di atas tangan saya. Kami menyembah dan intinya badannya kembali hangat. Karena dia mengalami pendarahan hebat ternyata, selesai operasi. Dan besoknya orangnya bisa pulang dari rumah sakit. Jadi Jumat malam saya ingat, Sabtunya pulang. Tuhan mendengar dan menjawab doa. Tetapi kemudian ketika Pak Iwan tiba-tiba kena serangan jantung mendadak di Medan, hari Senin tanggal 2 September, saya berdoa. Tapi saya berkata kepada Tuhan memohon anugerah, tapi saya merasa sesuatu karena saya berbahasa roh terus-menerus sepanjang hari. Jemput anak saya di sekolah. Tak kenapa, saya merasa ada sesuatu yang lain kayaknya ini. Karena kok saya didorong untuk berbicara dalam bahasa roh, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Saya melakukan itu, tapi air mata saya mengalir. Itu sebelum terjadi. Sampai jam 5 sore, saya melihat dari grup PI GSJS Indonesia. Tidak ada yang memberitahukan pada saya. Saya baca dari grup. Saya telepon sana sini, tidak ada yang mau mengatakan itu kepada saya. Saudara, adik, ipar yang dokter juga nggak mau mengatakan situ. Tapi satu hal, saya merasa itulah yang terberat. Ketika mendoakan orang Tuhan dengar, melayani dan doakan banyak hal, bahkan orang yang sudah mau mati sekarat, Tuhan dengar. Hari Minggu tanggal 1 September, saya menuntun ada 3 keluarga di apartemen di Glodok situ. Orang yang belum kenal Tuhan, saya dibawa ke situ dan saya bawa ada 4 anak muda perempuan untuk menemani saya. Saya beritahukan kepada Pak Iwan di Medan, saya habis menuntun orang datang pada Kristus dan ada 2 orang dilepaskan dari roh jahat. Tuhan mendengar dan menjawab doa. Tetapi kenapa Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa secara pribadi? Tapi disinilah saya belajar tentang pelayanan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita, dia setia untuk selama-lamanya. Saya menyadari kenapa di malam-malam sebelum waktu-waktu itu, setiap jam 1 malam saya dibangunkan untuk berdoa dan menyembah. Sampai hari itu pun dari pagi sebelum dapat kabar saya berdoa dan menyembah di dalam bahasa roh. Satu saya temukan, Roh Kudus telah mempersiapkan. Roh Kudus telah menguatkan dari dalam. Tidak semua doa dijawab Tuhan sesuai dengan keinginan dan harapan kita.
Tetapi satu hal, semakin kita dewasa di dalam Tuhan, Roh Kudus adalah penolong ilahi yang diberikan diam dalam diri orang percaya untuk memampukan kita hidup dan berjalan bersandar kepada Allah. Dia tidak pernah meninggalkan kita, setia menemani hidup kita. Roh Kudus adalah sahabat sejati yang tersembunyi dalam hidup orang percaya, bahkan yang melindungi kita dari yang jahat. Saya sering mengalami pengalaman seperti itu. Dan setiap kita pasti ada cara Tuhan untuk menolong kita. Tetapi Roh Kudus sangat berperan penting dalam hidup kita. Karena itu bersama Roh Kudus kita tidak perlu takut dan khawatir dalam kehidupan. Itu berita yang pertama, we are not alone. Kita nggak pernah sendiri. Sini ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada banyak mungkin jatuh bangun dalam kehidupan bisnis, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam apapun. Ingat satu hal, Roh Kudus bersama dengan kita nggak pernah sendiri. Secara pengetahuan kita tahu, tapi kalau kita dibawa Tuhan masuk dalam pengalaman, maka kebenaran ini akan menjadi lebih hidup. Secara firman saya tahu firman Tuhan, tetapi ketika pengalaman itu ada shock dalam hati saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Anak saya inisial ada di samping saya sekarang, dan hari itu, sore itu, ketika tidak ada yang memberitahukan kepada saya bahwa Pak Iwan sudah nggak ada, saya baca dari grup dan saya berusaha cari tahu benar nggak, kenapa nggak ada orang yang ngasih tahu kenapa saya baca di grup PIGSJI se-Indonesia. Nggak ada yang bahas. Dan anak saya inisial yang kecil bertanya, dia umur 9 tahun waktu itu. Dia tanya, kenapa Tuhan nggak panggil orang yang tidak melayani, yang tidak mau bertobat? Kenapa Tuhan panggil orang yang melayani Tuhan? Tapi Roh Kudus membawa saya untuk membawa anak-anak saya memahami kedalaman tentang Allah. Dan saya katakan bahwa satu hal kita harus mengerti, bahwa surga adalah rumah kita. Kita mengerti bahwa kematian adalah pintu menuju ke tempat yang abadi. Itu sebabnya Papa melayani, Mama melayani hari ini. Karena kita mempersiapkan diri untuk pergi ke sana. Dan saya tahu ketika semua itu mengalir pada hari itu, pada jam itu, Roh Kuduslah yang menolong. Dan sejak hari itu, tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain. Kita mengerti dan memahami kedalaman dari rahasia firman, karena Roh Kudus adalah roh yang mengajar kita segala kebenaran. Hal yang kedua tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang diam di dalam diri kita, menyatakan kepada kita bahwa we can do anything. Kita dapat melakukan apapun, tentu sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 23 sampai ayat yang ke-27 berkata bahwa jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang memampukan kita melakukan segala sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan. Ayat 23 dan 26, juga dalam pasal 16 ayat 8 dan 13. Kita akan mengetahui kebenaran. Dan kita bisa hidup di dalam kebenaran. Karena Roh Kudus. Mudah loh kalau orang ngajarin kebenaran. Mudah. Tetapi menghidupi kebenaran adalah hal yang berbeda. Dan itu hanyalah kekuatan Roh Kudus yang dapat memampukan kita. Manusia itu terbatas. Kita bisa bilang mengasihi. Wah, tapi ada masa di mana kita sulit untuk melakukannya. Mengampuni. Roh Kuduslah sumber pertolongan untuk kita hidup
di dalam kebenaran. Kita memiliki pengetahuan ilahi dan mampu hidup benar. Hanya Roh Kudus. Karena itu penting dalam kehidupan kita untuk berdoa dan mengizinkan, mempersilahkan Roh Kudus untuk menolong. Roh Kudus tenangkan hati saya. Roh Kudus hiburkan saya. Roh Kudus pimpin saya. Itu penting dalam hidup kita. Roh Kudus menerjemahkan setiap kata-kata doa kita. Bahasa-bahasa yang tidak terkatakan. Saya ingat ada malam-malam di situ saya tidak bisa berkata apa-apa. Ada banyak orang bilang, pasti berdoa, pasti ini. Kita bukan raksasa, tidak ada raksasa rohani di dalam dunia ini. Semua orang kuat karena bergantung kepada Roh Kudus. Roh yang memberikan kekuatan untuk kita dapat hidup dalam kebenaran. Hari-hari di mana saya nggak bisa berdoa berkata dengan kata-kata. Kalau orang bilang, masa sih? Itu benar, itu kenyataan. Di tengah-tengah malam, di waktu kesedihan memuncak, rasa kehilangan, apa yang saya lakukan adalah sepanjang malam saya berbicara dalam bahasa roh. Mungkin ada orang-orang yang nggak terima, nggak percaya, tetapi di situ saya lihat peran Roh Kudus berdoa di dalam diri kita dengan bahasa-bahasa yang tidak bisa kita ucapkan. Dan saya menjadi kuat. Saya tahu saya melewati, ada orang-orang yang kemudian kehilangan dan bertanya kepada saya bagaimana saya telah melewatinya. Saya katakan, setiap hari ketika saya sendiri, bahkan di rumah ketika saya mengerjakan pekerjaan rumah, saya berbicara dalam bahasa roh. Kenapa? Karena saya tahu saya harus mempersilakan Roh Kudus untuk terus bermanifestasi, bekerja di dalam roh saya, agar perasaan manusiawi saya tunduk kepada kekuatan roh. Dan itu saya persilahkan. Apakah nggak ada rasa sesuatu? Perasaannya justru sangat berat kalau kita nggak bergantung kepada Roh Kudus. Hidup dalam damai sejahtera dalam segala kondisi. Memiliki kekuatan ilahi untuk bertahan di tengah tantangan dan tetap tenang. Itu yang saya alami adalah belajar untuk tetap tenang di hadirat Tuhan. Nggak banyak orang tahu. Jika saya nyetir sendirian kemanapun, sepanjang jalan saya berbicara dalam bahasa roh. Jika saya nggak mampu bicara, saya nggak ngomong sama orang, saya berbicara kepada Roh Kudus. Dan aliran-aliran kekuatan Allah itu mengalir. Dapat hidup dalam damai sejahtera pada segala kondisi. Ada masa pertama kali sempat tercetus, tetapi kemudian saya minta ampun pada Tuhan. Pada saat saya mendapat kabar itu, karena itu seketika loh, orangnya masih nelpon sama saya, tiba-tiba nggak ada. Di satu hal, saya sempat mau bertanya. Saya sudah tahu itu, nggak boleh bertanya mengapa sama Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang dapat dipercaya dalam segala hal. Melayani Tuhan, tapi Tuhan nggak tolong. Tapi kemudian Roh Kudus itu menginsyafkan saya. Dia bilang, saya minta ampun Tuhan. Nggak layak untuk bertanya seperti itu. Kalau kita melayani Tuhan, karena memang Tuhan layak dilayani. Saya tidak dapat berkata karena saya sudah melayani Tuhan, Tuhan harus tolong saya. Nggak begitu. Semakin kita bertumbuh dalam Tuhan, mencapai tingkat kedewasaan dan pertumbuhan dalam Tuhan, kita mengerti adalah Tuhan adalah segala-galanya. Kita mengerti apapun yang kita lakukan, nggak pantas kita minta imbalan. Maksudnya kita bilang, saya sudah melayani Tuhan, Tuhan kenapa engkau nggak dengar doa saya? Lah, kita melayani Tuhan karena memang Tuhan layak harus dilayani loh. Bukan karena dia harus melayani apa yang kita mau kan? Seorang Charles Spurgeon yang berkata, iman bukanlah membuat kehendak manusia jadi di surga, tapi iman adalah membuat kehendak Tuhan di surga terjadi di bumi.
Jadi itu bagian dari kehidupan orang beriman dan kita hanya dimampukan oleh Roh Kudus. Dia membantu kita di dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 26 kita sudah tahu firman Tuhan katakan, dia membantu kita dalam kelemahan kita ketika kita tidak sanggup berdoa. Maksudnya berkata-kata, Roh Kudus menerjemahkan setiap bahasa doa kita di hadapan Bapa. Luar biasa ya. Roh Kudus adalah penolong kita. Roh Kudus menolong kita hidup menghasilkan buah. Memiliki kemampuan untuk mengeluarkan karakter Kristus dari kehidupan. Karena itu disebut buah roh ya. Buah roh, kasih, sukacita. Jadi Roh Kudus bekerja dalam hidup kita kalau direspon benar, maka kita berbuah. Jadi seseorang bukan karena lamanya jadi orang Kristen, tetapi bagaimana responnya terhadap pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus, dia menolong kita, bukan hanya mengetahui kebenaran, menuntun kita dalam segala kebenaran, tapi supaya kita dapat menghidupi kebenaran di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menghormati dia, merespon dengan benar karya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita dibentuk untuk dapat mengeluarkan buah roh. Jadi buah roh itu adalah hasil kerjasama kita dengan Roh Kudus. Dia yang mengeluarkan buah lewat karakter kita ketika kita mau bekerja sama, merespon pekerjaannya dalam hidup kita. Nah, karena itu ada orang Kristen mungkin baru menjadi Kristen atau usia masih muda, bertumbuhnya di dalam Tuhan luar biasa. Itu tergantung respon. Roh Kudus membantu di dalam kelemahan kita. Roh Kudus menghubungkan kita pada perbendaharaan surgawi. Jadi kita memiliki akses langsung untuk berhubungan dengan pribadi Tuhan dan menerima tuntunan. Kita memiliki akses langsung untuk penyediaan ilahi bagi kita oleh Roh Kudus. Luar biasa ya. Karena itu ketika kita berdoa pun, berdoalah bukan sekedar juga karena bahasa roh yang dalam tanda petik ada kan latah diajarin, enggak. Itu lahir dari diri kita di hadapan Tuhan. Lewat kesungguhan kita berhubungan dengan Tuhan. Dia menghubungkan kita dengan surga. Roh Kudus adalah penolong dalam diri kita yang memampukan kita hidup di dalam firman Tuhan. Saya sebenarnya ada banyak kesaksian yang kadang saya sudah lupa, orang lain yang ingatkan. Mungkin ada satu saya ingin sharingkan bagaimana saya melayani dalam pelayanan-pelayanan pribadi. Itu memang tuntunan Tuhan yang saya temukan ketika saya menjadi pendoa syafaat. Jadi ada banyak pelayanan yang orang tanya dari mana saya bisa kenal. Saya nggak kenal. Yang rata-rata yang dilayani itu saya nggak kenal. Ada yang dari media sosial, tetapi ada dari orang lain. Bagaimana saya bisa melayani mereka? Awalnya adalah ketika saya mendoakan mereka dan Tuhan memberikan gambarannya. Dan yang terakhir, ada banyak kesaksian saya sebelumnya sebenarnya, tapi yang terakhir ini dalam 2 tahun pandemi, ada satu hal yang saya alami, saya dipertemukan Tuhan dengan satu anak gadis, belum pernah ketemu ya secara langsung sampai hari ini, tapi sekarang dia sudah sekolah di sekolah teologi ya, di Binjai, melalui Facebook. Jadi satu malam saya selesai berdoa, doa menara doa, kami ada menara doa. Saya ada seorang yang add saya di Facebook. Saya terima karena saya lihat anak perempuan jam 10. Terus kemudian dia tanya dan dia minta doa untuk sakitnya. Tapi entah gimana itulah saya mau saksikan tentang pelayanan Roh Kudus. Ketika saya berbicara kepadanya, saya bertanya, dia Kristen, dia bilang. Kemudian saya mulai kasih ayat firman, saya bertanya tentang terima Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada satu bagian, dia tiba-tiba berkata kepada saya,
Ibu ini sebenarnya siapa sih? Kenapa ngomong sama saya jadi panas? Roh Kudus menolong saya. Sinyal secara spirit tuh kayak antena tuh naik. Nah, saya sering melayani pelayanan pelepasan. Akhirnya saya bimbing dia. Kalau begitu ya seperti ini, saya kasih ayat dan kamu ikuti, saya mau berdoa. Dia nggak mau. Dia katakan, Ibu ngomong saya aja saya sudah mau terbakar. Berhenti aja ngomongnya. Saya teruskan berbicara, saya teruskan, dia baca di chat messenger. Sampai satu titik dia berkata, ampun, tolong saya Bu, berhenti. Karena saya sudah mau tengkuk saya seperti dibakar. Dan saya tahu satu hal, anak ini ada di dalam kontrol kuasa kegelapan. Sehingga dia berespon terhadap firman demikian. Tapi singkat cerita, saya melayani dia. Meneruskan ke WA dan saya sempat mencari hamba Tuhan di sana untuk menolong anak ini. Panjang ceritanya. Tapi satu hal, anak ini dibebaskan dari kuasa kegelapan dari mana? Awalnya itu dari chat messenger, diteruskan ke WA, kemudian setiap saya berdoa lewat telepon, dia tidak, tiba-tiba udah diem, jatuh. Sampai akhirnya kemudian Tuhan menolong. Singkat cerita, saya arahkan untuk masuk, dibimbing oleh hamba Tuhan Gesdia, saya cari Gesdia di sana. Kemudian pendeta di Binjai, diarahkan kemudian sampai dia ke sekolah Alkitab. Tapi satu hal saya mau katakan adalah siapa yang memberitahu, siapa yang menuntun, itu baru pengalaman yang pertama kali ketika bisa melayani orang, ternyata orang bisa dilepaskan dari jarak jauh hanya melalui itu. Saya mau katakan, itulah pekerjaan Roh Kudus. Apa yang kita tidak ketahui, yang di luar jangkauan pemikiran kita, Allah dapat lakukan. We can do anything. Kita bisa melakukan segala hal kalau kita bersama dengan Roh Kudus, tentu untuk melakukan firman-Nya, untuk melayani. Dan ada banyak kesaksian yang kadang saya udah ada lupa. Saya juga ingat di menara doa sering terjadi banyak hal. Melayani orang yang tidak saya kenal, tapi karena Tuhan sudah menunjukkan akar dan sumber, makanya kita meneruskannya. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Kristus, saya mau katakan bersama Roh Kudus kita pasti bisa. Dan itu bukan hanya berlaku dalam pelayanan, berlaku dalam hidup keluarga, berlaku dalam pekerjaan, berlaku di dalam segala hal. Roh Kudus adalah penolong kita. Yang ketiga, Roh Kudus adalah penolong ilahi yang diam di dalam diri kita, menyatakan kepada kita bahwa we are more than conqueror. Kita lebih dari pemenang. 1 Yohanes 4 ayat 4b, kita telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, kata firman Tuhan. Karena roh yang di dalam kita adalah roh yang lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Kudus membuktikan bahwa kita adalah anak Allah, kita merdeka di dalam Kristus. Kita menang atas dosa, menang atas perhambaan dosa. Setiap kita ada bagian-bagian yang perlu dilepaskan oleh Tuhan. Dan itulah kekuatan Roh Kudus di dalam hidup kita yang kita perlukan untuk menolong kita hari demi hari. Roh Kudus membebaskan kita dari intimidasi dan ketakutan. Menang atas tuduhan rasa bersalah masa lalu dan kegagalan. Roh Kudus memberikan kita kemenangan dalam peperangan rohani. Satu kali saya diizinkan Tuhan, karena sudah banyak sekali, jadi saya kadang lupa yang mana saya ingat, yang saya ingat aja saya sharingkan. Satu kali, dan itu menurut saya, secara manusianya saya, adalah pelayanan saya menghadapi seseorang yang dikuasai roh jahat dengan sesuatu yang menurut saya cukup berat kalau kita tidak mempersiapkan diri secara rohani, ya. Satu kali di Kenanga juga itu ada saksinya, teman saya videoin dari jauh. Jadi ada seorang gadis cantik, dia datang, dia konseli dari teman saya, pendeta Ola. Kemudian rupanya pada waktu pendeta Ola ini sedang memberikan konseling,
gadis ini dia menunjukkan tanda-tanda yang menyeramkan. Dia mulai tertawa dengan menyeringai. Ya, Pendeta Ola chat saya ada di dalam kantor, kamu datang ke sini. Masih saya di depan pintu seperti biasa, saya untuk melayani orang, saya bertanya namanya, bertanya apakah dia mau terima Tuhan Yesus, karena ketika orang terima Tuhan Yesus maka Roh Kudus bisa lebih bebas berkarya dalam hidup orang itu, melepaskan dari dalam. Dia tidak berespon dari dirinya. Yang berespon itu kuasa kegelapan yang menguasai dia. Saya bertanya, saya memanggil dia dengan namanya, tapi dia seperti harimau, mau menerkam. Sampai akhirnya saya berpikir, apa yang harus saya lakukan? Roh Kudus itulah sumber kekuatan dan pertolongan. Firman itu melesat di dalam pikiran saya. Akhirnya saya sebut aja namanya karena tidak ada yang kenal juga. Lana namanya, dan saya bilang, dengar, karena saya tahu saya tidak berbicara kepada Lana ini. Saya sedang berbicara kepada kegelapan. Saya katakan, roh kegelapan dengar bahwa Lana ini adalah milik Tuhan. Karena dia diciptakan oleh Tuhan. Karena saya pikir nggak ada jembatan dari mana saya mau menyerang iblis sedangkan orang ini adalah miliknya. Satu, Roh Kudus ingatkan, dia diciptakan oleh Tuhan, bukan engkau penciptanya. Dia mengaum kepada saya dengan mata yang ganas. Saya masih berdiri di pintu itu. Kedua, dengar bahwa Yesus Kristus tinggalkan surga, datang sebagai manusia, menderita dan naik di salib, mati dan bangkit. Dalam satu lompatan di meja ruang konseling cewek kenanga itu bulat, tinggi, di ruang yang agak sempit. Anak ini tinggi, badannya besar. Dalam sekali lompatan dia lompat, berdiri, dia begini di atas, dan dia katakan, apa dia katakan? Saya penguasa dunia, saya mempelai Lucifer. Ganas sekali, dan saya nggak tahu, saya cuma baru tahu dari rekaman teman-teman saya yang berkumpul di depan ruang resepsionis. Ada satu teman saya, dia videoin dari jauh. Mereka semua lari. Dari mana saya tahu? Dari video itu. Saya tidak ada pikiran untuk berpaling ke belakang. Saya sedang berhadapan dengan seseorang yang perlu dilepaskan. Roh Kudus, apa yang harus saya katakan? Lewat kebenaran firman. Kalau enggak, dia terkam saya, dia ada di atas meja, dia katakan dia penguasa. Tapi firman Tuhan adalah kekuatan yang luar biasa. Firman Tuhan itu menolong. Bentar saya cas dulu. Firman Tuhan menolong kita untuk mengerti kebenaran. Dan firman Tuhan membimbing untuk saya cas HP laptop saya. Firman Tuhan berkuasa, dan saya ingat terganggu tiba-tiba. Hari itu adalah peperangan yang luar biasa. Dan ternyata saya tidak tahu karena saya sedang berhadapan dengan seseorang dan saya sendirian. Saya sendirian ternyata. Tapi satu hal yang luar biasa hari itu saya singkatkan bahwa ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, dia dilepaskan. Dia dilepaskan, singkat cerita, walaupun ada 3 jam saya melayani orang ini dari 3 tahapan, dilepaskan dari kuasa kegelapan, kemudian dilayani dalam pemulihan luka-luka batin. Tetapi satu hal yang saya mau katakan bahwa Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan kemuliaannya hari itu, dan dia dibebaskan secara luar biasa. Anak ini, yang saya mau katakan bahwa kita lebih dari pemenang oleh Roh Allah di dalam kita. Singkat cerita, ada banyak Roh Kudus menuntun dalam apa yang belum pernah saya lakukan hari itu.
yang kepada orang lain dengan cara yang lain, kepada dia cara yang lain. Yang saya katakan itu tidak boleh diikuti secara normatif. Dalam arti tidak bisa dijadikan doktrin, tetapi arahan Roh Kudus dalam melayani itu hal yang harus kita ketahui. Setiap kali saya berhadapan dengan pelayanan seperti itu, saya nggak mau sembarang. Saya berlutut, saya tanya Roh Kudus. Roh Kudus, gimana? Apa yang harus saya lakukan dengan orang ini? Dan kadang dia menunjukkan, bukan kadang, yang dia tunjukkan selalu sumbernya. Sehingga sebelum dilayani, sumbernya ditunjukkan. Dan saya mau cerita bahwa semua adalah kalau kita nurut kepada Roh Kudus. Jadi dalam pelayanan pun ternyata kita hamba-hamba Tuhan harus nurut kepada Roh Kudus. Kadang kita merasa bisa karena kita biasa. Saya pernah dalam pelayanan itu ada seorang teman yang hampir dipukul. Dipukul oleh orang yang dikuasai kegelapan. Karena dia coba melakukan, dia sudah senior dan dia berpikir bahwa sama semua orang. Tetapi saya tahu bahwa Roh Kudus adalah Roh penolong yang menuntun kita dalam segala kebenaran, dan dia yang membebaskan orang-orang dari kekuatan jahat. Itu seorang teman berkata kepada saya, orang yang memvideokan, dia bilang, mereka biasa panggil saya G, Grace. G, kalau saya merasa gentar juga, ternyata tidak semudah itu ketika saya melihat seseorang yang telah berjanji dan telah menjadi mempelai dari kegelapan. Saya katakan, secara manusia kita memang nggak bisa. Itu pentingnya kenapa kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita. Satu saat di Eklesia pernah, saya sedang memimpin doa syafaat. Tiba-tiba saya lihat ular. Dalam penglihatan saya, padahal saya lagi berdoa untuk bangsa dan negara. Akhirnya karena itu seperti tidak hilang dari penglihatan saya secara roh. Saya hancurkan. Dan ada seorang ibu terlempar. Dia terlempar jatuh. Setelah itu dilayani kemudian. Tapi satu hal, Roh Kudus adalah roh yang mendeteksi setiap roh. Roh Kudus yang menolong orang-orang percaya dan menyatakan bahwa Roh Allah di dalam kita adalah roh yang lebih besar. Dan itu bukan hanya terjadi dalam pelayanan, kita perlu dalam hidup kita sehari-hari. Kita nggak tahu bahaya, seperti domba perlu dituntun oleh gembala. Roh Kudus memberikan kemenangan bagi kita dalam peperangan rohani. Saya kalau disuruh pilih, saya nggak mau pelayanan kayak begitu. Banyak hal yang bagi manusia sesuatu yang seram, kata mereka. Ada orang yang berkata, itu karunia kamu yang melayani. Saya bilang bukan sebenarnya. Karena saya belajar untuk merespon tuntunan Tuhan. Bagaimana mungkin saya lari sementara Roh Kudus sudah menunjukkan itu. Berarti kita maju dan melakukan sesuai dengan petunjuk. Dialah yang akan menolong kita. Dalam hidup kita juga demikian. Di pagi hari, di malam hari, di dalam mengambil keputusan-keputusan. Persilakanlah Roh Kudus untuk menolong hidup kita. Dia membuka, ada banyak hal yang tersembunyi. Yang menolong kita, membebaskan kita. Roh Kudus memberikan otoritas Allah di dalam diri kita. Melepaskan kuasa Tuhan dari hidup kita. Menyatakan pemerintahan Kristus atas segala sesuatu. Satu tugas dari orang percaya adalah kita bukan sekedar dipenuhi Roh Kudus, hidup bersama Roh Kudus. Roh Kudus menjadi penolong dalam diri kita untuk diri kita sendiri. Tapi supaya kita dapat menjadi saksi yang efektif dalam tangan Tuhan yang besar. Setiap kita, Tuhan selamatkan, Tuhan berkati, untuk Tuhan pakai. Ibu-ibu rumah tangga bisa jadi saat kita berkata-kata sesuatu, memberi nasihat kepada orang yang butuh tuntunan, kuasa Tuhan dilepaskan dari ucapan-ucapan kita. Bapak-bapak kita yang mungkin bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, maksudnya punya jabatan di dalam pelayanan. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu, ada kuasa Allah yang dilepaskan dari hidup kita mengalir.
sehingga orang-orang bisa merasakan bahwa sungguh Tuhan yang hidup di dalam hidup kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa. Amin. Kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan, dan Dia sudah memberikan kepada kita Roh Kudus yang di dalam kita, yang memberikan otoritas di dalam hidup saya dan saudara. Indah sebenarnya hidup di dalam Tuhan. Bahkan ketika kita berdoa juga seperti itu. Roh Kudus mengarahkan doa-doa kita. Sebenarnya banyak sekali kesaksian saya, tapi tidak cukup waktu. Bagaimana Pak Iwan bisa melayani di India, bisa melayani di Arab, di beberapa, di 12 kota. Saya mau katakan awalnya itu dari penglihatan saya, dan saya dipertemukan Tuhan dengan orang-orang hamba Tuhan yang ternyata pemimpin-pemimpin gereja di negara lain yang tidak kami kenal. Tapi dari situ karena saya tahu bahwa Pak Iwan kayaknya lebih berkompeten dari saya menyediakan diri saya menjadi jembatan dipakai Roh Kudus. Saat berdoa, saya mendapatkan gambaran tentang seseorang dari bangsa lain. Saya ingat waktu itu. Dan ada banyak saksi karena saya selalu ceritakan penglihatan saya dan tulis. Dan hari itu seseorang dari Arab menghubungi saya. Dan dia pernah datang ke eklesia dan dia katakan satu hal, kami dipertemukan oleh Roh Kudus. Saat saya berdoa untuk datang kepada di bangsa-bangsa di Asia Tenggara, Roh Kudus menunjukkan Indonesia dan dia dibawa ke daerah-daerah dan Pak Iwan yang mendamping dia kemudian. Dan Pak Iwan juga sudah pernah ke sana berkhotbah di sana untuk orang-orang sana ya, bukan untuk orang Indonesia di sana. Saya mau katakan ada banyak hal pelayanan yang dihubungkan oleh Roh Kudus. Kalau udah sama-sama kenal biasa, tapi kalau nggak sama kenal itu sesuatu banyak hal yang karena Roh Kudus. Karena itu saya mau katakan 3 hal. Roh Kudus adalah penolong yang diam di dalam diri kita, yang menyertai kita. Untuk menyatakan kepada kita, we are not alone. Kita nggak pernah sendiri dalam dunia ini, dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup. We can do anything. Kita dapat melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. We are more than conqueror. Kita lebih dari pemenang. Kristus yang mengasihi kita, oleh karena Roh Allah yang lebih besar diam di dalam saya, saudara. Karena itu, biasakanlah perkatakan firman Tuhan. Berdoalah, minta tuntunan Roh, dan dengarkan Roh Kudus. 1, 2 kali kita taat, maka 3, 4, 5, 6 kali seterusnya kita akan lebih peka. Saya ingat dulu Tuhan menuntun saya di pelayanan yang lain berbeda. Satu ketika saya memimpin pelayanan doa umum di Gedung Kenanga. Jumat malam saya ingat. Tiba-tiba Roh Kudus menunjukkan itu hal yang terlalu sensitif, spesifik. Tanda di perut seseorang ibu yang dilingkari. 1 kali sepatu. Dan saya pikir kalau saya benar, kalau saya salah bagaimana? Di dalam hati saya, Roh Kudus jangan malu-maluin. Tapi itu kemudian seperti di Zoom. Pertama saya ngomong dari depan dan ternyata benar. Ada seseorang yang sampai saat ini tetap Tuhan telah sembuhkan di bagian itu. Tapi ada kemudian Tuhan memberikan saya hikmat, saya nggak mengatakan itu. Saya cari sampai dapat seperti gambaran yang diberikan oleh Roh Kudus dan terkonfirmasi benar. Dan seperti itulah cara saya melayani sampai hari ini. Pelayanan pribadi. Tetapi membawa banyak orang datang kepada Kristus. Enggak hebat seperti orang-orang lain di dalam KKR yang besar. Tapi saya mengikuti arahan dari Roh Kudus. 1 demi 1. Dimanapun Tuhan memimpin, dengar-dengaran kepada Roh Kudus adalah hal yang utama. Sehingga kita melihat manifestasi dari karyanya. Bukan mungkin dalam bentuk-bentuk yang nampak hebat, tapi dari cara-cara sederhana. Tetapi kita belajar hidup dalam tujuan Tuhan. Itu saya mau sharingkan bagi kita
di masa-masa yang sulit ini. Tuhanlah penolong kita dan Roh Kudus adalah penolong kita. Roh Kudus yang akan menolong para pelayan di GSJ Penyuluh. Roh Kudus yang akan menolong jemaat Tuhan. Kita bukan hanya gereja Pentakosta yang percaya kepada Roh Kudus, tapi hidup di dalam kuasa dari Roh Kudus, dalam hidup sehari-hari, dalam pelayanan kita. Saya terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan penolong kehidupan kita. Kita berdoa bersama-sama. Banyak hal sebenarnya kadang saya ingin sharingkan, tetapi saya ingin bagikan sebelum nanti ada kelanjutan di dalam pelayanan di Penyuluh, supaya jemaat Tuhan memiliki api di dalam kehidupan, bersandar kepada tuntunan Roh Allah. Di masa-masa sukar, di masa-masa bahkan terjadi degradasi dalam kehidupan iman gereja Tuhan, biarlah kita orang percaya gereja Tuhan, bukan berapa besar atau kecil gereja kita, tapi kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Dan itu jauh lebih efektif dan luar biasa. Mungkin nggak wah, entertain bisa melakukan banyak hal, tapi nggak ada yang bisa menggantikan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup gerejanya. Nggak ada yang boleh menggantikan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup hamba-hambanya dan pelayan-pelayan. Kita ingat itu, kita pegang itu dalam hidup kita. Roh Kudus yang menolong kita, Dia yang membebaskan orang-orang, Dia yang melepaskan jiwa-jiwa, Dia yang membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan itu yang kita mau. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap kebutuhan kami pada sore hari ini, bahkan hamba-Mu yang mungkin panjang lebar berkata-kata tetapi terbatas dalam penyampaian dalam banyak hal. Tapi hamba rindu agar GSJ Penyuluh saya jadi GSJ yang dipakai Tuhan, tetapi hidup di dalam tujuan Tuhan oleh tuntunan Roh Kudus. Engkau adalah Roh kebenaran, Engkau adalah Roh yang terus bergerak secara dinamis dalam gereja-Mu. Engkau memakai gereja-Mu di dalam kuasa-Mu Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-Mu yang besar di dunia ini. Ada banyak tantangan di depan kami, ada banyak persoalan, tetapi Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Tuhan, berkatilah umat-Mu, hidupkanlah kebenaran di dalam hidup setiap kami. Roh Kudus, tolonglah kami. Jika ada di antara kami yang merasa sepi sendiri, merasa berjuang sendiri, maka Roh Kudus menolong, memberikan kekuatan. Tolonglah kami yang merasa lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa. Di dalam Engkau bersama dengan Roh Kudus, kami dapat melakukan segala perkara dalam pertolongan Tuhan. Dan bersama dengan kami lebih dari orang-orang yang menang. Bukan hanya memenangkan masalah kami, tapi dapat memenangkan banyak jiwa datang kepada Tuhan oleh tuntunan-Mu. Berkatilah setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan hamba serahkan untuk Engkau meteraikan dalam hidup setiap kami, termasuk di dalam hidup hamba-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Saya serahkan kepada Oke, terima kasih Bu Grace atas segala firman yang telah dibagikan. Dan sebentar kita akan masuk ke dalam pengumuman. Saya persilakan untuk Roberto. Oke, shalom semuanya. Saya akan membacakan pengumuman untuk ibadah kita untuk minggu depan. Rencananya minggu depan kita akan sudah bisa onsite kembali di tempat ini. Cuman ada titip pesan dari Gembala Charlie, kalau nanti itu kita mesti prokes gitu loh. Nah, saya akan bacakan untuk jadwal kita untuk minggu yang akan datang. Hari Senin jam 6 sore itu ada ibadah komunitas. Gimana komunitas onsite apa? Enggak minggu ini. Oke. Berarti untuk komunitas masih online, untuk minggu depan baru onsite.
Untuk doa, Pak Kiki gimana Pak Kiki? Pak Kiki, untuk minggu ini ibadah doa bisa onsite atau masih online? Hah? Suaranya? Mic-nya belum dibuka Kiki. Untuk minggu ini ibadah doa onsite apa online? Kalau memang bisa onsite, onsite. Onsite. Oke, berarti untuk ibadah doa untuk Rabu ini kita akan onsite jam 7 malam. Untuk kaum pria, Bapak Fandi. Oke, berarti untuk kaum pria juga nanti kita akan onsite hari Kamis jam 7:30 sore. Untuk youth, Marcel? Online. Oke, berarti untuk youth itu sementara ini masih online, mungkin minggu akan datang baru kita onsite. Untuk sekolah minggu untuk sementara masih online. Untuk umum berarti minggu depan kita sudah onsite. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk di 002 309 908 7 untuk operasional gereja, untuk di 002 309 8978 untuk perpuluhan. Berikutnya. Nah, untuk jika kalian mau memberikan persembahan, bisa juga melalui barcode ini. Ini bisa dari GoPay, OVO, dan seterusnya. Sudah. Oh. Nah, ini untuk gereja kita masih menghitungkan 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Selanjutnya. Untuk sementara selesai, saya kembalikan ke Marcel. Oke, terima kasih Kak Wirto atas pengumuman yang telah sampaikan. Ya, jadi Bapak Ibu, minggu depan kita sudah kembali ibadah secara onsite. Oke ya, nanti dibuka untuk pendaftaran seperti biasa. Untuk pendaftaran secara ibadah onsite, mungkin penutupannya pasti Sabtu ya, Sabtu malam. Jadi untuk mengetahui seberapa banyak jemaat yang hadir, karena akan dipersiapkan untuk bangku dan jaraknya. Dan kemudian juga minggu depan ada perjamuan kudus ya di minggu kedua. Jadi unsur sakramen yang waktu itu sudah dibagikan bisa dibawa waktu ke gereja. Dan tetap ingat peduli lindunginya, jangan sampai lupa untuk di-scan. Oke Bapak Ibu, dan di sebelah kanan saya ini ada akun-akun official dari GSJ Penyuluh, baik Facebook, Instagram maupun YouTube. Bapak Ibu bisa follow ataupun subscribe untuk bisa melihat perkembangan ataupun melihat acara-acara apa aja sih yang ada di GSJ Penyuluh, kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di GSJ Penyuluh. Oke, mungkin Bu Grace ada tambahan? Cukup ya. Cukup. Kira itu iya. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu saja pengumumannya. Dan untuk yang youth, ingat minggu ini masih maksudnya abis ini tanggal 12 masih online. Tanggal 19 baru kita onsite ya. Karena memang ada beberapa persiapan untuk youth. Ya. Oke. Kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita yakin percaya bahwa musim akan selalu berganti. Seperti saat ini di mana kita dari online, onsite, online lagi, onsite lagi. Saya akan percaya meskipun musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan yang selalu menolong kita seperti firman Tuhan hari ini, Roh Kudus yang selalu menjadi penolong bagi setiap hidup kita.
Dan Tuhan yang akan selalu beserta dengan kita, baik suka maupun duka. Kita akan percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tidak pernah, Tuhan gak tahu jatuhnya seberapa. Dan Tuhan yang akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Musim akan selalu tapi kami akan percaya kasih-Mu tetap abadi dalam hidup kami Tuhan, tetap abadi. Bukan berubah sampai selamanya. Kami tetap percaya Tuhan, percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Kau melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara,
lagi dengan iman, sama-sama kita katakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, oh. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, karena pertolongan-Mu dalam hidup kami. Doa penutup dan doa berkat saya serahkan untuk pada Bu Grace. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Tetapi jika ada di antara kita yang butuh pertolongan Tuhan, yang khusus untuk ditopang dalam doa, kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Kita bisa angkat tangan di mana kita berada. Tuhan sumber pertolongan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru, minggu pertama di bulan yang baru, bulan Maret 2022. Buat kasih setia Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kami boleh bersekutu bersama, memuji Tuhan, berfellowship di hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk sore hingga malam hari ini. Dan kami berdoa secara khusus, jika ada di antara anak-anak-Mu, keluarga Gesja Penyuluh yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang sakit, yang lemah secara fisik, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Jika ada di antara kami yang bergumul dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam hal-hal tertentu dalam hidup kami, dalam mengambil keputusan dalam kehidupan, kami berdoa agar hikmat dan tuntunan Roh Kudus turun di atas kehidupan setiap kami. Yang berdoa kami menyerahkan seluruh keluarga Gesja Penyuluh dalam tudung perlindungan ilahi. Tubuh jiwa roh kami, keluarga kami, semua terlindung dalam naungan Tuhan. Berkati setiap pelayan yang sudah melayani sore hari ini, berkati setiap pengurus inti, bahkan seluruh pelayan di Gesja Penyuluh. Dan seluruh sidang jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Dan sore hari ini, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan marilah kita menerima berkat yang datang dari tahta Tuhan, berdasarkan janji firman Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera-Nya. Sehingga kita akan berjalan semakin hari semakin kuat. Masuk dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dan hidup dalam jati diri kita sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Oleh Kristus yang mengasihi kita. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita menerima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan
Shalom Bu Grace, terima kasih pertanyaannya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Grace. Sama-sama, maaf tadi sempat ada baterainya habis. Iya. Iya, Oke, thank you. Bu Ya, Grace. terima Ya, kasih thank you dadah semuanya. semuanya. terima Halo. kasih. Dan untuk kasih semuanya yang di gereja ya. Oke, Bapak Ibu mungkin boleh dibuka dulu semua kameranya supaya kita bisa ambil dokumentasi untuk Koniko, Cingrid, Cimel, Cirisa, Koyocin, Koence, Oma. Boleh dibuka dulu kameranya semua. Sendiri. Udah? Oke. Kita foto formal dulu ya, foto formal dulu. Sudah? 1, 2, 3. Udah? Udah, sebentar tunggu Bapak Ibu di ini dulu. Oke, gaya sarangeo, sarangeo. Sarangeo. Ya, sarangeo. Sudah? Sudah ya? 1, 2, 3. Apalagi sih kita guys ya penyuluh apalagi? Real battle itu mah youth ya. Sudah lah ya. Oke, sudah. Kalau di youth soalnya banyak gaya. Oke, selamat hari Minggu semuanya Bapak Ibu. Sampai bertemu di ibadah yang mendatang, di ibadah raya Terima mendatang. kasih. Dan ingat, minggu Terima depan kasih, Bu kita sudah Grace. ibadah secara onsite Sama-sama. Bapak Ibu. Tuhan Selamat Yesus malam memberkati. semuanya. Terima kasih Bu Grace. Sehat Terima kasih, Bu Grace. Sama-sama. Memberkati semua. Minggu depan. Dalam hitungan ketiga, room Zoom akan ditutup. 1, 2, 3. Terima kasih.